Perang besar Elbaf ternyata tak hanya tentang Ragnarok semata loh. Di part kedua ini kita akhirnya dibocorkan sebuah informasi heroik bahwa ada kemungkinan jika Im Sama dan Joy Boy dahulu itu adalah sekutu nakama. Kalian mungkin bertanya-tanya kan bagaimana bisa ini terjadi dan kenapa Elbaf menjadi penghubung cerita menarik tentang pengungkapan tabir besar cerita di masa lalu itu. Di sini juga ada sesuatu yang lebih besar nakama, lebih dalam dan lebih gelap di balik nama Elbaf itu sendiri. Pohon Adam yang menjulang tinggi yang menyembunyikan rahasia yang telah terkubur ribuan tahun lalu, sebuah kerajaan kuno, konflik yang melibatkan para dewa dan monster kala itu, serta kebenaran yang bisa saja menguncang dunia One Piece kan. Disinilah segalanya dimulai. Ketika Eustace Kid mungkin kembali dengan dendamnya itu, dan ketika Usopp menemukan dirinya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar pembohong di Elbaf. Nah, Luffy menghadapi ancaman yang bahkan sang sekalipun mungkin tidak siap untuk menghadapinya. Dunia baru benar-benar akan menggelora sejak kemunculan saga-saga menarik dalam inti-inti poin di saga Elbafnya ini nakama. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita di sini bersama Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah teman-teman, ini adalah bocoran art Elbaf di Reddit part keduanya ya, dan ternyata memang banyak plot twist pada cerita kali ini. Nah di sini kita akan ngajak kalian melanjutkan pembahasan seru ya soal bocoran cerita di art Elbaf yang lagi rame di forum Reddit itu. Seperti biasa kita akan disclaimer dulu karena ini bocoran yang belum tentu benar, jadi masih ada kategori dari teori semata ya. Nah jika ada yang salah kita mohon maaf deh. Tetapi teori ini akan menjadi hal yang menarik dan rasional jika kalian dengarkan lebih lanjut. Buat kalian yang belum tahu ya, kita sebelumnya sudah ngebahas bagian pertama dalam cerita kali ini. Nah kenapa kita bagi cerita berapa bagian? Karena bocoran yang diposting oleh akun Reddit bernama Kamajin itu mencakup 60-an poin cerita utama yang bakalan terjadi di Elbaf. Kebayangkan kalau semuanya dijelaskan dalam satu video itu pasti panjang banget tuh. Jadi biar gak bingung, kita langsung mulai pada inti ceritanya dan ini akan terdengar rasional. Nah di sini Elbaf yang kita tahu ternyata itu palsu. Gimana tuh maksudnya? Oke, mari kita mulai dari bocoran yang bikin merinding tuh. Nah, disebutkan bahwa pulau Elbaf yang kita lihat selama ini adalah pulau palsu. Yang asli ternyata tersembunyi di bawah pohon Ada, pohon legendaris yang sering disebut-sebutan di dalam kisah One Piece. Nah, jadi agak mirip dengan Wano Kuni lama ya ceritanya. Di bawah pohon ini ada sebuah kerajaan kuno yang punya peranan penting dalam sejarah dunia dikatakan. Kalau dipikir-pikir teori ini cukup masuk akal. Elbaf yang dikenal sebagai pulau para raksasa seharusnya punya sesuatu yang lebih istimewa daripada sekedar pulau biasa kan. Namun alasan kenapa pulau yang kita lihat disebutkan palsu belum dijelaskan secara detail lagi. Bisa jadi ada kaitannya dengan sejarah yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu kan. Nah di sini ada informasi yang menarik lagi kelanjutannya, Eustace Kid dan juga misteri Shiki. Bocoran berikutnya menyebutkan kalau Eustace Kid dan kru bajak lautnya itu bakalan muncul di Elbaf. Mereka nggak datang sendirian tetapi mendapatkan bantuan dari seorang sosok misterius yang sudah lama menunggu Luffy. Nah siapa yang misterius ini? Beberapa teori menyebutkan kalau dia itu adalah Shiki teman-teman, Golden Lion, karakter legendaris yang pernah muncul di Strong World kala itu. Shiki dikabarkan akan membantu Eustace Kid mengajaknya bergabung dalam aliansi bersama Loki, pangeran terkutuk di Pulau Elbaf itu. Tujuannya mereka apa? Ya mungkin menggulingkan sang alias Akagami itu ya. Kalau benar seperti itu bakal menjadi konflik yang penuh emosi dan juga terjal nih. Terutama karena Eustace sendiri punya dendam yang luar biasa setelah kru bajak lautnya dihancurkan luluh lantah dengan Akagami itu. Kita akan tunggu momen ini ke depannya nanti. Nah informasi selanjutnya, benarkah Kid ini memiliki inisial nama D? Nah itu sebuah plot twist yang menarik jika beneran nih. Ada teori lain yang bikin penasaran nakama. Disebutkan bahwa Kid ini bakalan mengalami perubahan besar di Elbaf loh. Salah satunya adalah fakta kalau dia itu ternyata juga memiliki di namanya. Wah itu menarik banget. Berarti sebutannya Eustace
dikit gitu mungkin. Kita lupakan saja ya. Selama ini pemilik nama D itu selalu punya peranan besar dalam ceritanya ya. Luffy, Lau, dan kini Kid itu kalau benar itu bakalan mengubah pandangan kita terhadap Eustace sebagai seorang bajak laut. Dari awal sikapnya yang keras kepala dan semangatnya yang membara memang sudah mencerminkan ciri khas para penyandang nama dia teman-teman. Dan itu memang menjadi daya tarik tersendiri jika beneran terjadi nih. Nah selanjutnya Franky dan evolusi dari teknologi. Di sini nih ada sebuah bocoran tentang Franky pula, si cyborg favorit kita. Di Elbaf dia dikabarkan bakalan bertemu dengan seorang ilmuwan dan raksasa cyborg yang mengubah pandangan Franky tentang teknologi loh. Dalam ceritanya, Franky itu akan mengganti sumber energi dari cola ke sesuatu yang lebih canggih dan juga efisien. Perubahan ini nggak cuma bikin Franky jadi lebih kuat, tapi juga membuka peluang dia itu menciptakan senjata atau alat baru untuk membantu kru bajak laut topi jerami. Jika hal itu terjadi, mungkin Franky akan mengalami sesuatu yang besar di saga ceritanya. Nah, di sini dikatakan bahwa teknologi canggih di Elbaf itu memang sesuatu yang sudah lama dinantikan. Bocoran lainnya itu mengungkapkan bahwa di Elbaf ada teknologi maju yang mirip dengan Impactial atau Sky Island. Teknologi katanya berasal dari pohon Adam nakama. Kalau benar itu berarti kaum raksasa punya inovasi yang jauh melampaui peradaban lain di dunia One Piece kan? Teori ini juga mengaitkan adanya zona mitologi seperti Asgard dan juga Midgard dalam ceritanya, yang sepertinya bakalan jadi latar penting di cerita Elbaf kan? Bayangin aja sob, pulau ini bukan cuma tempat para raksasa tetapi juga pusat teknologi dari sejarah dunia kan. Nah jika itu kejadian maka Elbaf akan menjadi pusat mind blowing tersendiri dalam ceritanya sih. Nah di sini juga dijelaskan bahwa Usopp akan jadi pahlawan di Elbaf tuh. Dari sini kita nggak kalah menarik informasinya tentang Usopp. Bocoran menyebutkan bahwa Usopp tuh akan memainkan peranan besar di Elbaf loh. Dia bakal memimpin para raksasa dalam pertempuran melawan Loki. Bukankah menarik tuh? Mereka akan mengenalnya sebagai Nika alias sang dewa matahari. Wait, apakah Usopp akan dikenal dewa matahari pula? Kayaknya agak ambigu ya ceritanya. Kalau beneran terjadi ini bakalan jadi momen yang lucu sekaligus epic teman-teman. Mirip dengan kejadian di Dressrosa kala itu, dimana Usopp tanpa sengaja jadi pahlawan. Bedanya kali ini para raksasa benar-benar menganggap Usopp dia sebagai seorang figur suci dalam ceritanya. Nah dalam informasi ini juga dijelaskan tentang rahasia abad kekosongan ya, bahwa di Elbaf ini kita juga akan mengungkapkan rahasia besar tentang Void of Century. Disebutkan bahwa Joy Boy dan Im sama itu ternyata dulunya adalah sekutu. Namun perbedaan pandangan akhirnya memecah belah di antara mereka. Konflik ini mengubah sejarah dunia pada saat itu. Dan bukti-bukti tentang ini kabarnya disimpan di buku-buku Ohara yang sekarang ada di Elbaf nakama. Kalau bocoran itu benar, kita akhirnya bisa melihat ya bagaimana masa lalu dunia One Piece itu sendiri terungkap sedikit demi sedikit. Nah Nico Robin sepertinya perannya akan besar banget tuh untuk mengungkapkan kisah-kisah lama tersebut ya. Nah di sini juga diungkapkan tentang flashback yang legendaris nakama. Ada satu bocoran yang bikin penggemar tuh semakin gak sabar lagi. Katanya dijelaskan kita bakal mendapat flashback yang pertemukan Rock di Sebek, Goldie Roger dan juga Loki di Elbaf. Wah, bukankah itu bakal seru tuh? Loki disebutkan tuh. Flashback ini akan menjadi momen penting untuk menjelaskan masa lalu Loki dan hubungannya dengan karakter-karakter besar ya. Jika benar, Rika akan jadi salah satu bab paling menakjubkan di seluruh kisah One Piece di saga Elbafnya. Loki dan rencana jahatnya itu pasti akan sesuatu yang menarik itu dinantikan kan? Karena Loki, pangeran terkutuk di Elbaf itu kabarnya punya rencana besar untuk menghancurkan pohon Adam dan menghapus sejarah dunia. Dia mencoba memanfaatkan sebuah festival suci untuk melancarkan aksinya. Menariknya, Loki disebut memiliki rantai yang bukan terbuat dari granit batu laut loh, melainkan logam khas Elbaf yang bisa melemahkan pengguna buah iblis sekaligus menyimpan haki. Kalau benar, teknologi ini bakalan jadi elemen penting dalam cerita kedepannya nanti. Di sini di Elbaf itu juga akan dijelaskan mengenai buah iblis Loki. Bocoran terakhir yang akan kita bahas itu adalah tentang buah iblis Loki nakama. Katanya buah iblis ini punya kekuatan untuk menggabungkan karakteristik hewan mitologi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan loh. Meskipun detail spesifikasinya belum dijelaskan lebih lanjut lagi, banyak berspekulasi nakama bahwa kekuatan ini terinspirasi dari mitologi Nordik. Apakah ini akan jadi buah iblis legendaris yang mengubah jalannya pertempuran di Elbaf? Atau buah iblis ini setipe mythical seperti serigala Fenrir yang kemungkinan akan muncul dalam cerita Elbaf nanti. Menarik sih, karena dalam cerita Nordik sendiri Loki itu juga berhubungan dengan Fenrir dan juga Jormungandr kan. Itu memang sesuatu yang menarik dinantikan. Karena pasalnya ya teman-teman, kita tahu jika Elbaf sendiri itu bersumberkan pada informasi Nordik. Loki yang sudah dihubung-hubungkan dengan sang raja Elbaf sebelumnya, kayaknya informasi tentang buah iblis memang terhubung dengan itu semuanya.
mythical Zone Fenrir atau bahkan sesuatu yang memang berhubungan dengan informasi di Nordic Asgardiannya sendiri kan. Sejenak kita mungkin akan menjadi lebih paham lagi bahwa sejarah-sejarah dan kebenaran dunia baru sekarang itu semakin lebar dan luas pemahamannya. Kisah One Piece yang masih babak-babak tersernya membuka tabir-tabir baru ya. Semenjak di Wano Kuni, kengerian pernyataan Oda memang gak main-main teman-teman. Dia pernah berkata setelah Wano maka cerita One Piece makin menggelora lagi. Dan betul, masuk ke Egghead semua Gorosei turun tangan, dan itulah kenapa di Elbap wajar jika sekarang giliran Im sama akan dibongkar tuh identitasnya bersama dengan Joy Boy. Jika mesti disimpulkan Nakama bahwa Elbap menjadi panggung akhir untuk mengucang tak hanya dunia bajak laut ya, tetapi juga fondasi sejarah dunia baru itu sendiri. Setelah perjalanan penuh pengkhianatan, pengorbanan dan penemuan besar, Luffy dan krunya itu berhasil membuka rahasia di balik pohon Adam ya. Kerajaan kuno yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya menyimpan catatan masa lalu, tetapi juga kunci untuk masa depan. Usopp yang awalnya hanya dianggap pembohong, kini berdiri sebagai simbol keberanian bagi rakyat Elbap. Dan kecerdikannya ia bantu melawan Loki, pangeran terkutuk yang ingin menghancurkan segalanya. Reputasi sebagai dewa Usopp tak hanya lagi sebagai lelucon tetapi menjadi simbol harapan baru seperti Nika. Nah, selain itu Franky dengan teknologi baru yang ia temukan dari para ilmuwan Elbap itu menciptakan alat-alat revolusioner yang membantu kru bajak laut topi jerami menghadapi pertempuran yang lebih besar di masa depan kan. Sementara itu Ewistas yang awalnya datang dengan dendam membara menemukan sisi dirinya yang lebih dalam lagi. Itu mengungkapkan bahwa ia juga memiliki Will of the kan yang mengikat nasibnya dengan sejarah dunia baru. Namun bukan hanya kemenangan yang mereka bawa pulang Nakama, bahwa kisah tragis Joy Boy dan Im sama terungkap sepenuhnya dalam ceritanya. Mereka dulu adalah sekutu yang bermimpi menciptakan dunia baru, tetapi perbedaan pandanganlah memisahkan mereka dan menciptakan era yang penuh konflik sekarang ini. Kebenaran ini mengguncang Luffy, memaksa dia mengungkapkan apakah ia bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Pada akhirnya Nakama, Pulau Elbap dengan segala kemegahan dan rahasianya menyimpan segala hal menarik tentang tabir dunia ini kan. Sepakat nggak tentang semua hipotesa dan bocoran kali ini? Nah, jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai bocoran kedua dalam ending-ending informasi tentang saga Elbap. Jadi terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.